Sekarang saya akan sedikit membahas tentang otot rectus femoris. Kita bisa lihat di posisi tubuh naracoba, otot femoris memiliki origo atau origin di CI, yaitu spina iliaca anterior inferior, berada di sini, bisa dilihat, dan berinsersio di tuberositas tibia, di tonjolan pada tulang tibia paling atas, melewati atau via tendon patella tendon. Dan ini dia adalah panjang ototnya dari CI sampai ke tuberositas dari tibia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot sartorius atau musculus sartorius. Bisa kita lihat di tubuh naracoba, otot sartorius berorigin di sias, spina iliaca anterior superior. Bisa dilihat di sini, di tonjolan pada tulang ilium, dan berinsersio di medial shaft tibia, di sisi dalamnya medial via anserin tendon, pes anserin tendon. Bisa dilihat dia melintang mulai dari atas dan menyilang ke bagian medial dari tibia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot tensor fascia lata atau musculus tensor fascia lata. Otot ini berorigo di os ilium atau di tulang ilium, bagian anterolateral dari iliac crest. Jadi antero itu artinya depan dan lateral artinya samping dari iliac crest. Dan dia berinsersio di tibia lateral condylus yang lateral. Tapi otot ini memiliki tendon yang sangat panjang melewati atau via tracus iliotibialis atau iliotibial band. Jadi ototnya hanya sampai segini, dan sisanya itu adalah jaringan ikat yang membujur melewati atau yang kita sebut dengan iliotibial band dan menempel di lateral dari tibia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang musculus vastus lateralis atau otot vastus lateralis, adalah salah satu bagian otot dari otot quadriceps. Bisa kita lihat dia berorigo di tulang femur, greater trochanter atau trochanter mayor. Dia posisinya di samping, di lateral dari tulang femoris, dan dia juga terdapat bagian yang menempel pada tuberositas dari gluteus, tuberositas gluteal. Dia melewati tubuh bagian samping dan menempel di tuberositas tibia, di bagian tonjolan paling atas tulang tibia bagian depan. Posisinya dia menyamping. Bisa kita lihat di sini dari trochanter mayor atau gluteal tuberosity menyamping dan menempel di tuberositas tibia melewati patella tendon atau tendon patella. Selanjutnya adalah otot vastus medialis, juga termasuk dari salah satu otot quadriceps. Dia berorigo di intertrochanter atau trochanter minor di bagian dalam, posisinya medial dari tulang femoris. Maaf di sini karena posisinya sulit terjangkau, dan menempel pada tuberositas dari tibia atau tibia tuberosity melewati atau via patella tendon. Jadi sini kita bisa lihat di posisi dari dalam, menyamping dari ala dalam medial dan menempel di tuberositas tibia melewati patella tendon. Selanjutnya adalah musculus vastus intermedius, juga salah satu termasuk otot dari quadriceps. Dia berada di bagian dalam dari rectus femoris. Jika otot rectus femoris berada di bagian paling atas,
Jika dibuka, dia berada di bagian dalam. Dia berorigo di tulang femur di 2/3 anterior shaft dari bagian proksimal. Di sini dia agak ke bawah sedikit, dan dia berinsersio di tibia, tetap sama di tuberositas tibia atau tibia tuberosity melewati patellar tendon. Ini kita bisa lihat dia menempel dari sini agak ke bawah dan berinsersio di tuberositas dari tibia melewati patellar tendon. Selanjutnya adalah otot pectinus atau musculus pectinus. Otot ini berfungsi sebagai aduksi untuk bungkai bagian atas. Dia berorigo di os pubis superior ramus di bagian dalam. Karena posisi yang sulit dijangkau, jadi saya hanya mengilustrasikan saja. Posisi di dalam sini dan berinsersio di femur di pectinus line di dalam sini. Jadi ototnya dia begini nih. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot adductor brevis atau musculus adductor brevis. Posisi sama di bagian medial dari tulang femoris. Dia berorigo di os pubis bagian dalam, di bagian luar dari inferior ramus di bagian dalam sini, dan dia berinsersio di tulang femur di pectinal line atau garis pectinal bagian sepertiga proksimal medial dari linea aspera. Di sini kita bisa lihat sama, ototnya melintang. Selanjutnya adalah otot adductor longus, salah satu bagian dari otot adductor, dan dia berorigo di os pubis, tulang pubis di antara pubic crest di dalam sini, dan simpisis di pertemuan antara tulang pubis yang bagian kiri dan kanan. Dan dia berinsersio di tulang femur pertengahan sepertiga dari medial dari linea aspera. Namanya karena adductor longus, jadi dia ototnya lebih panjang dari yang lain. Ototnya sampai di sini. Selanjutnya adalah musculus gracilis atau otot yang berfungsi sebagai aduksi dari tulang femoris. Dia berorigo di os pubis inferior ramus di bagian dalam. Di sini sulit untuk terjangkau. Dan dia berinsersio di bagian tibia medial shaft dari tibia melewati pes anterior tendon. Ini adalah salah satu otot yang memiliki aksio untuk aduksi dari tulang femoris yang paling panjang. Dia menempel di sini. Selanjutnya adalah otot adductor magnus, salah satu otot yang memiliki aksio untuk aduksi otot femoris. Dia berorigo di os pubis bagian inferior ramus, di sini karena sulit terjangkau, dan ada beberapa bagian yang menempel di ramus of ischium dan ischial tuberosity. Dan dia berinsersio di tulang femur medial linea aspera. Ada beberapa bagian di sini dan ada beberapa bagian di bawah, yaitu medial supracondylar. Ada beberapa yang dia menempel berorigo di bagian medial dari linea aspera dan permukaan atas dari supracondylar. Jadi ada dua bagian insertion. Berikutnya adalah otot gluteus maximus, bagian otot dari gluteal muscle. Origonya adalah di ilium, ada di tulang ilium di bagian luar sini, dan beberapa di iliac crest, posterior sacrum di bagian tengah, dan tulang coccyx
Jadi untuk origonya dia melebar ya, dan dia menempel pada gluteal tuberosity. Gluteal tuberosity berada di bagian lateral dari tulang tibia, dan beberapa ada yang menempel di bagian lateral dari condylus dari tibia dengan melewati iliotibial band atau tragus iliotibialis. Jadi ototnya menempel di bagian dalam dari tulang sakrum, ada sakrum, ada ilium, dan menempel pada gluteal tuberosity, dan ada yang dari iliotibial band. Jadi ototnya sepanjang ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang otot dari gluteus medius. Bisa lihat di sini otot gluteus medius dia berorigo di ilium, di bagian external surface, di antara iliac crest dan anterior dan posterior gluteal line, dan dia berinsersio di bagian femur, permukaan lateral dari trochanter mayor atau great trochanter di sini yang ada tonjolan. Dari dia lebar origonya sepanjang ini dan menempel di trochanter mayor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot piriformis, otot yang berfungsi sebagai eksternal rotasi pada gerakan dari femoris. Otot piriformis berorigo atau origin di tulang sakrum, bagian anterior surface. Di dalam sini berinsersio pada tulang femur, bagian greater trochanter atau trochanter minor, bagian superior border atau bagian atas. Jadi ototnya dia nempel seperti ini. Otot piriformis atau musculus piriformis. Selanjutnya adalah otot dari bicep femoris, otot yang berfungsi sebagai fleksi tungkai bagian atas. Otot ini berorigo di dua bagian, ada yang long head, ada yang short head. Untuk yang long head ini di bagian ischial tuberosity atau tuberositas dari isium, di tonjolan yang tajam di bagian bawah dari sakrum, dari tulang isium. Dan untuk bagian yang kepala pendeknya short head, dia di bagian linea aspera, bagian lateralnya, dan dia menempel di tulang fibula, bagian lateral condyus dari tibia kepalanya. Jadi dia agak melintang menyilang ke bagian tibia. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang otot semimembran usus. Otot ini memiliki origo di bagian isium, sama di tuberosity of isium atau ischial tuberosity, tulang yang menonjol di bagian isium di sini, dan berinsersio di tibia. Tapi dia bagiannya berbeda dengan otot bicep femoris, yang menempel di posteromedial portion dari epicondylus medial atau medial condylus. Jadi untuk muscle belly-nya bisa dilihat di sini. Selanjutnya adalah otot semitendinosus. Otot ini juga berguna sebagai fleksi, untuk fleksi tungkai bagian atas. Otot ini memiliki origo di isium, tulang isium, os isium, sama di tuberositas dari isium atau isium tuberosity, tulang yang menonjol di bawah sini, dan memiliki insersio di tulang tibia. Dia bagian medial shaft melalui pes anterior tendon.
Dan ini untuk ilustrasi dari ototnya. Dia agak ke bawah, origonya agak ke bawah, berbeda dari semi membran osseous.